Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Program khusus renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Dan pada malam hari ini, program My Way ini adalah yang pertama di tahun 2021. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita semua dapat melalui tahun 2020 di dalam lindungan daripada Tuhan, ya, kita patut syukur itu. Dan kita sudah memasuki hari yang keempat dari tahun 2021 ini, dan malam hari ini kita akan renungkan sebagian daripada firman Tuhan yang tentunya akan menjadi teladan dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki tahun 2021 ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan terus memelihara kita, menjaga kita, bahkan memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan renungkan tentang bagaimana seorang yang dikasihi Tuhan justru dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan inginkan Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pada tahun 2021 ini lebih fokus kepada Tuhan untuk lebih menyenangkan hati Tuhan, ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan, ya, kita memberikan perhatian yang khusus kepada Tuhan, dalam arti kata kita menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan lebih memperhatikan setiap kita, ya, anak-anaknya. Bahkan dia akan terus memelihara dan memberkati apapun yang kita kerjakan, semua dia buat berhasil, ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 9 yang bunyinya demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, ya. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu persis cerita tentang Nuh ini, ya. Tapi yang akan kita ambil di sini adalah bagaimana sikap seorang Nuh menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau cerita tentang air bah, kita pasti akan ingat, anak-anak sekolah minggu pasti senang ceritanya itu, ya. Kita ingat bagaimana terjadi 40 hari 40 malam terjadi banjir besar, dan tidak ada satupun makhluk hidup di luar daripada bahtera Nuh. Kenapa? Selama 40 hari 40 malam, walaupun dia burung sekalipun tidak bisa dapat hinggap, tidak dapat makan, begitupun binatang-binatang segalanya mati oleh karena air yang begitu besar selama 40 hari 40 malam. Tetapi di balik semua itu kita melihat bagaimana seorang Nuh, ya, dia menyenangkan hati Allah. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan sebelumnya sejak ayat yang pertama, bagaimana kejahatan manusia itu sudah luar biasa, ya. Mereka betul-betul menyakitkan hati Tuhan sehingga Tuhan dikatakan tadi menyesal, Saudara, ya. Menyesal di ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di situ Allah saja bisa menyesal, Saudara. Saking kesalnya, Saudara, melihat manusia yang berbuat dosa seenak udelnya, ya. Dan ini, Bapak, Ibu, Saudara, apakah saat ini kehidupan manusia sudah lebih baik daripada zaman Nuh? Enggak juga, Saudara. Malah mungkin lebih parah, Saudara. Ya, lebih parah. Kejahatan ada di mana-mana. Orang berbuat seenaknya, ya, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Kita melihat ada bagaimana kehidupan manusia. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi kita bersyukur saat ini kita masih berada di dalam kehidupan atau dunia yang penuh dengan kasih karunia Allah, karena dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus,
Dan Tuhan Yesus sudah mati ganti kita, dan kita masih diberi kesempatan untuk percaya kepadanya. Walaupun dunia ini sudah jahat, tapi kalau kita percaya kepada Yesus, Dia adalah satu-satunya jawaban bahwa kita akan mendapatkan pengampunan dosa, kita dibenarkan, kemudian kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga nanti. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat hal ini. Ya, roh kita ini yang paling utama adalah pada saat kita meninggalkan tubuh yang fana ini, roh kita akan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita menuju kepada tujuan akhir itu, kita diingatkan pada malam hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat bagaimana seorang Nuh. Ini adalah contoh yang sangat istimewa. Ya, manusia sudah menyakitkan hati hati daripada Tuhan. Manusia sudah berbuat hal-hal yang di luar perkiraan daripada Tuhan, padahal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, seharusnya kudus, suci. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, manusia akhirnya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, di saat-saat yang seperti itu, di saat-saat manusia dianggap oleh Tuhan sudah tidak ada gunanya lagi, mau dimusnahkan semua, bahkan yang ikut-ikutan hewan, burung, katut, saudara, ya, ikut juga dilenyapkan. Padahal yang berbuat dosa itu manusia, saudara. Tapi kita melihat Tuhan masih menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan pribadi Nuh ini yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan ya menolong Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan merencanakan itu. Dan kita melihat respon daripada Nuh. Pada waktu Tuhan memerintahkan kepada dia ya untuk membangun bahtera itu. Ya, kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya. Nuh melakukan itu dengan taat. Ya, dengan setia, ya, dan tidak mengomel, dan penuh dengan pengorbanan daripada seorang Nuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita melihat di sini, ya, kenapa? Karena Nuh di ayat yang ke-8 dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Ya, kasih karunia daripada Allah itu yang tidak bisa kita beli di mana-mana, saudara. Saudara tidak dapat berlaku untuk membeli kasih karunia itu. Ya, itu adalah berkat daripada Allah. Ya, dan Nuh mendapatkan itu daripada Allah. Dan ini yang luar biasa, karena Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kemudian di ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana riwayat daripada Nuh itu. Ya, di sini dia dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nuh dia dapat melakukan itu. Di saat orang-orang yang sedang berdosa, dia tidak melakukan itu. Kenapa dia benar dan tidak bercela? Ya, hidup dia benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di saat-saat orang di sekitarnya melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kita diingatkan pada malam hari ini, setiap kita orang percaya, mari kita hidup seperti Nuh, ya, hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan walaupun kita masih hidup di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya, kita jangan bergaul dengan kehidupan yang seperti itu. Kita harus tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Ya, ada banyak di luar sana, saudara. Baru-baru ini sangat menggemparkan dan sangat mengecewakan bagaimana seorang menteri dari kabinet dari Presiden Jokowi tertangkap, saudara, ya, korupsinya konyol lagi, ya, ya, sunat bantuan sosial, saudara, konyol, saudara. Dan orang Kristen, saudara, sangat mengerikan, saudara, ya, kelihatannya kecil tapi katanya kalau orang Jawa ya katakan iya cilik nek diping pakai, Pak. Iya, saudara. Nah itu. Tapi kita melihat hal-hal yang kecil seperti itu, kelihatannya kecil. Nggak apa-apa lah, 10.000 dari 300.000 kan kecil. Nggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Ya, ingat ada kata-kata itu, Allah tidak pernah tidur, Gusti ora sareh, saudara. Ya, dan Tuhan tahu, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin murnikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan seperti itu. Kita harus hidup benar, ya.
dan tidak bercela di hadapan Allah di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang berbuat ini, kita tidak boleh lakukan itu. Dan yang berikutnya, saudara, itu yang penting adalah hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita melihat Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah itu adalah apa? Artinya dia mengerti. Bayangkan, saudara, kalau kita bergaul dengan seseorang, kita pasti tahu karakter dia, sifat dia, ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, ya, apa kesukaannya dia, apa yang dia tidak suka. Itu kalau kita manusia. Nah, kita bergaul dengan Allah sebagaimana Nuh bergaul dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah kita itu ada kudus. Allah kita ingin supaya setiap manusia ini hidup benar dan tidak bercela seperti tadi Nuh itu, ya. Nah, dia bergaul dengan Allah dalam arti kata apa? Dia tidak punya jarak antara Nuh dengan Allah, ya. Dia tidak perlu mencari-cari Allah. Allah ada bersama-sama dengan saat itu. Dan kita melihat, saudara, ya, kita adalah hidup di zaman kasih karunia ini. Ya, seperti saya katakan bahwa kita tidak perlu susah-susah, saudara. Kalau kita berdoa tidak perlu pakai tata cara yang aneh-aneh. Pakai baju dulu, mesti pakai ini, pakai itu. Enggak, saudara. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah, itu adalah caranya kita bergaul dengan Allah. Kita setiap saat kita berkomunikasi dengan Dia. Allah itu adalah Allah yang hidup di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Ya, saya selalu ingatkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu aneh-aneh, saudara. Ya, di saat saudara membutuhkan Tuhan, saudara tidak perlu, ya, melakukan satu ritual yang aneh-aneh. Saat itu juga saudara langsung berkomunikasi dengan Tuhan, Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Ya Allahku, Roh Kudus Allah, Tuhanku Yesus yang ada di dalam aku. Aku ada masalah ini, aku ada persoalan ini. Tolonglah aku, beri aku kekuatan sehingga aku dapat menghadapi ini. Sederhana, saudara. Ya, kalau kita tidak dapat menghadapi hal seperti itu, banyak kejadian, saudara. Ya, baru-baru ini kita melihat, ya, ada berita yang di medsos, saudara, seorang yang katanya dulu Kristen kemudian jadi mualaf. Baru 2 bulan jadi mualaf, bakar diri, saudara. Di Jakarta mati. Itu kenapa? Karena dia tidak punya, ya, berhubungan yang erat dengan Allah. Dia tidak pernah bergaul dengan Allah, apalagi dia sudah tinggalkan Allah. Lewat dia, saudara, ya. Ada orang yang memang tidak punya hubungan dengan Allah. Pada waktu dia mempunyai masalah dengan istri dan anak-anaknya, dia, ya, ada yang nembak istri, yang nembak anak, kemudian dia nembak diri sendiri, saudara. Ya, ini kejadian beberapa hari yang lalu. Itu karena apa? Karena mereka tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Mereka tidak bergaul dengan Allah. Kalau dia bergaul dengan Allah, Allah yang ada di dalam kehidupan kita, dia sesaat itu pun dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar daripada Nuh. Nuh sudah melakukan itu. Ya, dia bergaul dengan Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada satu hal yang membuat, ya, Nuh itu, ya, dia sangat dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Saudara jangan berpikir bahwa pada waktu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera itu dan semua dia keluarga dan binatang itu yang diperintahkan oleh Tuhan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Kemudian Nuh hanya berdiam diri, hanya membuat bahtera itu saja. Tidak, saudara, ya. Kenapa? Karena dalam 2 Petrus 2 ayat ke-5 di sini dikatakan ada sesuatu yang dikerjakan oleh Nuh. Dia bukan hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Kita sebagai orang percaya, mari, kita sudah mendapatkan semua itu daripada Tuhan. Mari kita jangan pikirkan diri kita sendiri. Kita kabarkan ini. Saya katakan bahwa Nuh menjadi pembawa berita kebenaran, ya. Nuh pasti akan berjalan kemana-mana untuk mengabarkan itu pada orang-orang. Katakan, ayo kamu bertobat, jangan hidup seperti itu, ya. Mari percaya kepada Tuhan. Dan itu Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat ke-5 dikatakan sini. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, yang lalu, saudara, dunia yang lalu, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, ya,
hanya menyelamatkan dunia. Dan ini yang perhatikan baik-baik, pemberita kebenaran itu, ya. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang pemberita kebenaran itu. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Yang penting di sini adalah Nuh adalah pemberita kebenaran. Di saat-saat yang begitu kritis, dia tahu bahwa Allah akan menghancurkan dunia ini dengan air bah. Dia lakukan tugas dia, ya, membuat bahtera itu. Ya, mempersiapkan itu. Dan ini adalah lambang Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Di saat kita tahu dunia ini akan berakhir, hanya satu yang perlu kita persiapkan adalah kehidupan kita. Persiapkan bahtera kita untuk memasuki, ya, kehidupan yang kekal, ya. Ya Saudara, kita mempersiapkan semua itu. Tapi satu hal jangan lupa, jangan kita merasa bahwa kita sudah disiapkan oleh Tuhan, sudah mendapatkan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Kemudian kita berpikir, ini buat gue aja. Saudara, bagikan itu kepada orang lain. Sebagaimana Nuh. Nuh itu tidak berdiam diri, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran. Dia memberitakan bahwa harus begini, harus begitu, Allah inginkan begini. Kalau tidak kamu akan dimusnahkan. Tapi manusia-manusia itu tidak mau dengar. Saudara dan saya saat ini, kita, ya, mendapatkan hak yang istimewa. Kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah pemberita-pemberita kebenaran itu. Dan percaya saudara, kalau kita berkata-kata bukan dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada roh Allah yang dalam diri kita. Saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran kepada orang lain. Saudara harus sampaikan, itu bagian saudara. Dan bagian daripada Allah, bagian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melalui Roh Kudusnya, Dia akan mengerjakan itu. Dia akan menyentuh hati orang-orang yang saudara sudah kabarkan itu. Dan kita akan melihat, ya, ada sukacita yang besar di sorga. Kenapa? Karena orang-orang itu yang kita sudah sampaikan kabar ini, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ada kehidupan yang kekal. Dan setelah itu, ya, Roh Kudus akan bekerja dan akan membuat orang-orang itu akan mengerti, oh, keselamatan hanya ada dalam Kristus. Mereka tidak bisa tahu, saudara, kalau tidak ada yang memberitakan. Rasul Paulus kan katakan begitu, ya. Siapa yang mau dengar, mau tahu kalau tidak ada orang yang memberitakan? Oleh karena itu kita harus memberitakan, saudara, ya. Kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, ya. Artinya dalam, saudara tahu sendiri, itu yang Tuhan maksudkan. Lakukan itu di dalam kehidupan kita dan Tuhan Yesus akan memberkati. Selamat memasuki tahun 2021. Mari kita menyenangkan hati Tuhan di dalam 2021 ini, dan Tuhan akan memberkati saudara dengan limpah di dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.